Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai strategi penerapan Merdeka Belajar di SMP Hayati di mata pelajaran IPS di kelas 7 semester 1. Baiklah, saya memaparkan mengenai mewujudkan pendidikan yang selamat dan bahagia sesuai dengan fungsi pendidikan, yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid di masa depannya sesuai dengan zamannya, yaitu bukan hanya untuk kepentingannya. Lalu agar fungsi pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka sebagai seorang pendidik kita harus memahami hal-hal sebagai berikut, yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan. Pendidik memberikan daya upaya yang maksimal, dan pendidikan membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya dan penghidupannya. Maka kemerdekaan belajar pastinya dapat mewujudkan tujuan daripada pendidikan. Dan sebagai pendidik, kita bukan hanya saja menjelaskan materi, tetapi juga mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan dan memilih alat ukur yang beragam dan memfasilitasi untuk mengekspresikan pemahamannya. Dan maka daripada itu, untuk menerapkan Merdeka Belajar pada murid di pembelajaran IPS, saya menggunakan 3 prinsip, yaitu trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris dalam pembelajaran IPS di kelas 7 semester 1 mengenai sosialisasi, yang mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hakikat sosialisasi, menguraikan agen sosialisasi, dan menganalisis proses sosialisasi. Pertama sekali, saya akan memberikan pertanyaan awal kepada murid, yaitu apakah Ananda tahu mengapa individu itu merupakan makhluk sosial? Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang saling berinteraksi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, memiliki dorongan dan keinginan untuk berbaur dengan manusia lainnya. Dan saya memaparkan dengan contoh interaksi yang ada di lingkungan keluarga mereka melalui gambar tersebut, dan contoh interaksi di lingkungan sekolah, serta contoh interaksi yang berada di lingkungan masyarakat. Lalu saya memaparkan apa yang dimaksud dengan sosialisasi, yaitu merupakan proses pembelajaran terhadap nilai dan norma melalui kegiatan interaksi. Pada tema ini, murid akan melihat beberapa bentuk proses sosialisasi di kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan dan indikator capaian pembelajaran tersebut, yaitu diharapkan murid mampu untuk menjelaskan hakikat sosialisasi, menguraikan agen sosialisasi, dan menganalisis proses sosialisasi. Pada hakikatnya sosialisasi itu merupakan proses yang dialami oleh setiap individu mulai dari ia lahir sampai dengan meninggal dunia. Maka akan mengalami proses yang kompleks dari mulai lahir sampailah dengan dia tua. Lalu saya juga memaparkan mengenai tahapan daripada sosialisasi yang pasti dialami oleh setiap individu, mulai dari tahap preparatory stage, yaitu tahap persiapan, play stage, yaitu tahap untuk meniru, game stage, yaitu tahap untuk mengambil peran, dan generalized order, yaitu tahap berperan di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu juga berikutnya saya akan memaparkan beberapa contoh pertanyaan dari gambar-gambar yang disajikan dalam hal ini, yaitu bagaimana sosialisasi itu penting bagi individu. Lalu berikutnya, bagaimana tahapan sosialisasi itu dialami oleh individu di dalam kehidupannya sehari-hari dengan memaparkan diagram ataupun tahap yang akan diisi oleh masing-masing siswa ataupun murid di kelas 7. Lalu menjelaskan mengenai materi, yaitu media ataupun agen sosialisasi pada kehidupan sehari-hari. Lalu memaparkan berbagai macam pertanyaan mengenai bagaimana peran agen sosialisasi. Lalu melalui pembelajaran hakikat dan agen sosialisasi ini, pastinya murid akan dapat menganalisis proses sosialisasi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.
Dan untuk proses yang terakhir yaitu dengan memberikan jurnal yang akan diisi oleh murid selama seminggu, yang mana mereka akan melakukan proses pengamatan di kehidupannya sehari-hari, yaitu bagaimana contoh daripada proses sosialisasi yang mereka alami di lingkungan keluarga mereka, di lingkungan teman sepermainan mereka, lalu di sekolah, lalu di masyarakat, dan di media massa. Berikutnya, murid juga memaparkan refleksi dari langkah-langkah yang menjadi bagian daripada masyarakat mengenai nilai dan norma. Lalu mereka presentasikan hasilnya di depan kelas secara berpasangan. Demikianlah strategi penerapan Merdeka Belajar di pembelajaran IPS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.